sekarang itu kita berharap ya untuk seluruh wilayah di Indonesia itu pelayanan kesehatan itu betul-betul dapat menjangkau sampai kepada pelosok-pelosok ya, iya. pelosok-pelosok. Nah, harapan saya kalau untuk di Kabupaten Tulang Bawang itu satu desa satu puskesmas. Itu ketika tenaga kesehatan itu ditugaskan di daerah terisolir itu yang mereka dapatkan nggak sesuai gitu loh, maksudnya gajinya gitu. Kan ada yang minta juga, kan kami jauh nih tempatnya, kok disamain dengan mereka yang ada di kota atau itu menjadi bahan pertimbangan juga nggak kira-kira? Ya, tapi saya lihat tenaga pendamping ini juga ada jarak antara kepala desa dengan tenaga pendamping. Seharusnya antara tenaga pendamping dengan kepala desa ini tidak ada jarak. Ya. Nah, karena apa? Karena kepala desa ini selalu merasa khawatir apa yang dilakukan itu salah. Oh gitu. Iya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pun. Ya Pun. Pemirsa, kita berjumpa dalam program kami Lampung Memilih. Nah, kalau beberapa waktu lalu, beberapa episode yang lalu, kita berjumpa dengan sosok ini di daerah Kabupaten Tulang Bawang. Maka kali ini kita dari tim rilis yang meminta untuk beliau hadir ke studio Rilis TV. Kita berjumpa lagi dengan Bapak Dharma Wijaya, bakal calon Bupati Kabupaten Tulang Bawang. Assalamualaikum Dadan. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Dan? Alhamdulillah. Terima kasih loh udah nyampe di studio Rilis. Saya yang berterima kasih sudah diundang ya. Iya, ada kegiatan apa hari ini memangnya kok Banda di Bandar Lampung kebetulan? Ya, alhamdulillah tadi pagi kita mengikuti acara ulang tahun ke-71 tahun ya, SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Oh, alumni Jadi, SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Iya, jadi angkatan berapa tuh lulusnya? 84. 84. Wah, Iya, jadi sekalian ya. Sekalian. Datang ke Lampung, bersosialisasi untuk kontestasi di Tulang Bawang sekalian dengan silaturahim dengan teman-teman yang ada di sini. Oke, makanya tadi langsung kita culik juga ke studio rilis. Nah, pemirsa, kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah ngobrol tentang program dari Bapak Dharma Wijaya, ada beberapa terakhir kita tentang program beliau di dunia pendidikan. Hari ini saya akan kupas adalah tentang program beliau di kesehatan, bidang kesehatan. Nah, ini kira-kira apa nih? Ada nggak program unggulan yang sudah disiapkan oleh seorang Dharma Wijaya ketika nanti memimpin Kabupaten Tulang Bawang? Ya, baik, terima kasih. Ya, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pun. Ya, jadi memang program kesehatan ini merupakan bagian dari prioritas utama ya di kita secara nasional, di kita di Bappenas itu sudah kita tekankan di dalam RPJP tahun 2025 sampai 2045 ya. Nah, adapun program kesehatan ini yang sangat inti adalah pemenuhan pelayanan dasar, tentunya di bidang kesehatan. Sekarang itu kita berharap ya untuk seluruh wilayah di Indonesia itu pelayanan kesehatan itu betul-betul dapat menjangkau sampai kepada pelosok-pelosok ya, pelosok-pelosok. Nah, harapan saya kalau untuk di Kabupaten Tulang Bawang itu satu desa satu puskesmas. Satu desa satu puskesmas. Ya, itu yang pertama. Kemudian kalau nanti di desa ini berhimpitan, jadi di dua desa ini mungkin bisa kita satukan ya, karena mengingat kebutuhan tenaga medisnya juga ya. Betul. Jadi jangan sampai itu sudah dibangun kemudian tidak bisa dioperasionalkan karena tidak ada dokternya. Nah, itu nanti berkaitan dengan program beasiswa ya, nah, untuk pemenuhan tenaga kerjanya. Ya, jadi ini salah satu program. Jadi nyambung antara pendidikan dan kesehatan ini. Ada satu hal lagi yang saya tekankan nanti seandainya saya mendapat amanah menjadi Bupati Tulang Bawang, itu tentunya terhadap rakyat itu tidak lagi perlu memikirkan soal BPJS. Ya, soal jadi, biaya berobatnya. Ya, jadi begitu masyarakat itu sakit, apakah sudah memiliki BPJS atau tidak, sepanjang yang bersangkutan itu memiliki KTP Tulang Bawang, ya tentunya langsung dilayani secara gratis. Ya, hanya dengan menunjukkan KTP? KTP ya, bahkan untuk antar jemput pun ya kita akan lakukan itu. Ya. Bagi mereka pasien yang tidak bisa pergi sendiri gitu. Jadi kita akan layani. Tentunya hal ini perlu kerja keras ya. Insya Allah desa digital ini bisa terwujudkan. Ya, jadi ini berkaitan dengan desa digital. Desa digital, Jadi menarik ini kalau kita kaitkan dengan desa digital itu meliputi memang kesehatan juga ada di dalamnya situ. Semua unsur ya, sampai kepada rencana pembangunan pun itu harus masuk di dalam aplikasi desa digital ya. Apa yang dilakukan pemerintah untuk
untuk di satu desa itu masyarakat itu harus tahu. Oke. Ya. Sejauh ini kan pasti Dadang juga sudah tahu ya, ada di Kabupaten Tulang Bawang itu masih ada desa-desa yang cukup terisolir. Nah, itu untuk program kesehatan terkait dengan itu gimana tuh, Dang? Ya, untuk terisolir ini di sinilah ya butuhnya puskesmas. Ya, puskesmas di masing-masing desa ini. Karena sekarang itu masih ada beberapa desa ya yang terisolir, yang notabene keluar masuk desa itu harus meminta izin ya kepada perusahaan ya, artinya, dan kondisi jalanan belum juga akses jalannya yang akses juga jalannya juga sangat tidak recommended. Tidak recommended ya. Jadi rasanya sepertinya Republik kita ini bagi masyarakat di sana, saya merasakan sekali ya, belum merasakan kemerdekaan ya. Jadi ini satu tantangan ya, satu tugas berat bagaimana kita membangun kolaborasi antara mitra-mitra pemerintahan yang ada. Ya. Sama ini juga nih sih yang masih menjadi keluhan itu, ketika tenaga kesehatan itu ditugaskan di daerah terisolir itu yang mereka dapatkan nggak sesuai gitu loh, maksudnya gajinya gitu. Kan ada yang minta juga, kan kami jauh nih tempatnya, kok disamain dengan mereka yang ada di kota atau itu menjadi bahan pertimbangan juga nggak kira-kira? Ya, pastinya ya. Kita pemerintah daerah betul-betul harus memperhatikan ya, karena mereka itu pahlawan tanpa jasa ya, jadi termasuk guru-guru ya, itu juga begitu ya. Jadi banyak sekali memang tantangan yang harus kita selesaikan di Kabupaten Tulang Bawang, apalagi khususnya petugas paramedis paramedis ini. Nah tentunya kita juga untuk daerah-daerah yang terisolir ya harus menyediakan ambulan yang betul-betul double forward ya. Jadi 4x4 ya. Jadi karena kalau untuk masuk diakses itu ya. Diakses itu. Tapi mudah-mudahan ya, saya harapkan 3 tahun mungkin ya. Target saya 3 tahun saya menduduki itu sudah bisa terselesaikan akses jalan itu. Faktor utama karena jalan ini juga sangat berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi ya. Jadi kita harapkan para petani itu juga kalau sampai busuk di jalanan kan merugi, kasihan. Bukan saja merugi ya, bahkan mau menanam lagi sudah tidak mampu. Ada modalnya. Modal habis. Oke, ini kita mau bicara kesehatan tapi keterkaitan semuanya. Iya, sangat. Karena kita bicara tentang tematik, holistik, integratif, dan spasial. Jadi ini sangat berkaitan. Kalau kita sudah bicara konsep dengan DIS ya, kalau kita bilang ada yang bilang HITS, ada yang bilang DIS, ya terserah lah, mau dibulak-balik juga boleh. Tetapi intinya adalah tematik, holistik, ya, integratif dan spasial. Ya, jadi kita sudah singgung tentang bagaimana supaya berobat gratis hanya dengan menunjukkan KTP, bagaimana akses menuju ke tempat kesehatan di daerah terisolir pun dengan tenaga kesehatannya juga sudah terfikirkan hingga saat ini, supaya mereka tidak enggan untuk ditugaskan karena jelas gitu sesuai dengan pengorbanan. Sebenarnya harapan saya sih untuk saudara-saudara kita yang ada di daerah terisolir ya, bagi anak-anak kita yang di sana itu, kelak mereka itu mau kita akan coba dorong, tetapi kita juga tidak dorong untuk menjadi dokter ya, sehingga mereka bisa mengabdikan dirinya di daerahnya sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan juga mereka untuk bidang-bidang lain. Ya, jadi karena saya memiliki satu program, satu rumah tangga itu satu sarjana. Kemarin kita sebut ya. Itu termasuk dokter, itu masuk di situ ya? Iya, termasuk. Bahkan itu sebenarnya prioritas saya sebenarnya. Tetapi kan nggak bisa kita paksakan minat dari anak-anak kita. Dan kemampuannya juga. Iya, betul. Oke, baiklah. Oke, Dan, kalau tadi kita sudah bincang tentang program di bidang kesehatan. Nah, saya pengen tergelitik juga untuk menanyakan kepada Dadang tentang kualitas SDM kita, khususnya yang masih punya karakter-karakter yang mau uang kecil tapi tidak mementingkan kualitas. Sementara kita butuh pembangunan yang benar-benar berkualitas, itu disertai dengan SDM itu tadi. Nah, itu gimana Dan kira-kira? Ya, jadi memang SDM ini sangat utama ya, sangat utama, faktor utama bagaimana kita membangun mindset daripada tenaga itu ya, SDM itu ya. Jadi memang ini satu tantangan juga bagi kita ya, untuk di Kabupaten Tulang Bawang khususnya, bagaimana merubah mindset ini. Saya memiliki satu pemikiran, mungkin ya start pertama itu yang harus kita benahi tata kelolanya. Tata kelola. Ya, tata kelolanya. Kemudian dari tata kelola itu kita turunkan lagi. Ya, bahasa ininya SOP lah ya. SOP-nya ya, SOP ya. Standar operasional prosedurnya ya. Kemudian tanggung jawabnya.
tanggung jawabnya tanggung jawab moralnya ini juga kita kejar ya. Nah, dengan kembali lagi kepada persoalan digital tadi ya, saya pikir semua nanti itu sudah melalui digital ya. Jadi untuk hal-hal nanti akan kelihatan di mana sih passion daripada SDM yang ada ini. Jadi tidak bisa kita samaratakan. Karena ini berkaitan dengan passion. Passion, kalau saya selalu bilang tuh passion ya, style daripada tenaga kerja itu sendiri. Ya, kualitas mereka di mana ya. Jadi kalau kualitas mereka sudah mumpuni, saya pikir semua akan berpikir untuk maju gitu ya. Untuk maju. Jadi lagi-lagi ya SDM ini harus betul-betul kita. Faktor utama ada satu hal sebenarnya yang mengkritik saya sebenarnya karena berkaitan dengan SDM ya, aparatur desa ya. Karena ujung tombaknya ini ada di aparatur desa ya. Desa mulai dari RT, RW, kemudian sampai ke kepala desa. Ya, kepala desa ini juga mohon maaf ya cenderung dari tokoh masyarakat ya dari tokoh pemuda. Sekarang ini banyak sekali tokoh-tokoh pemuda ya. Notabene mereka ya mohon maaf ya, saya sekali lagi mohon maaf, cenderung malas membaca. Oh iya, literasi itu kurang ya? Bukan, sudah mungkin sudah dengan berbagai macam kesibukan gitu ya, sehingga aturan-aturan itu banyak tidak dibaca sehingga terbentur dengan hukum ya. Dan alhamdulillah ya karena tidak menguasai aturan tadi ya. Nah alhamdulillah dengan kejaksaan kita juga di pusat sana sudah menyampaikan kepada daerah-daerah supaya ada pola presesi gitu ya. Jadi ada pola, jadi kalau terbentur kasus ya kita harapkan fungsi daripada pengawasan di internal. Ya, jadi ini harus bersinergi ya, harus bersinergi antara aparatur penegak hukum yang ada dengan di luar daripada lembaga kabupaten dengan yang independen seperti kepolisian, kejaksaan, kemudian kehakiman. Nah, kita harapkan ini bisa bersinergi. Stakeholdernya dengan stakeholder yang lain. Betul. Terus untuk pembentukan karakter ASN ini tadi kan ini sebenarnya sepertinya sudah menjadi apa ya? Dibilang mendarah daging sih enggak, tapi sudah menjadi kebiasaan yang sudah membudaya ya kayak gitu. Kira-kira menurut Dadang sulit nggak ini membuat ini balik lagi merubah mindset itu? Saya pikir kembali lagi kepada individu ya. Ya, artinya motivasi mereka bekerja itu harus kita rubah. Yang pertama, kita ini sebagai pelayan. Ya, bukan sebagai dilayani, tetapi kita sebagai pelayan ya. Nah, itu ya. Jadi ya memang untuk merubah itu butuh proses ya, butuh waktu, tapi saya yakin ya dan percaya teman-teman ASN juga kalau memiliki satu job desk yang jelas, tegas dan pimpinan itu tidak ada pilih-pilih ada like and dislike ya. Saya pikir bisa ya, apalagi sekarang ini kan era digital, semua bisa kita monitor gitu. Jadi mungkin itu. Yang menarik nih Dang, banyak keluhan-keluhan yang terjadi yang disoroti juga di tingkat desa terkait dengan kualitas SDM aparatur desa, mulai dari kepala desanya sampai yang paling bawah. Nah, kira-kira Dadang punya program apa, punya pendapat apa tentang ini, Dang? Ya, yang pertama soal kepala desa ini ya, seperti saya pernah kemukakan, ini butuh pendampingan. Sebenarnya kepala desa itu sudah ada tenaga pendamping. Ya. Tapi saya lihat tenaga pendamping ini juga ada jarak antara kepala desa dengan tenaga pendamping. Seharusnya antara tenaga pendamping dengan kepala desa ini tidak ada jarak. Ya. Nah, karena apa? Karena kepala desa ini selalu merasa khawatir apa yang dilakukan itu salah. Oh gitu. Ya kan? Jadi dia parno sendiri gitu ya. Dan seharusnya dia mau bertanya. Harusnya. Ya, karena tugas tenaga pendamping itu mulai dari perencanaan sampai kepada implementasi. Ya. Jadi terus dia melakukan, bahkan tenaga pendamping ini juga cenderung mereka itu yang kita rekrut itu sudah menguasai secara aturan ya. Jadi informasi apa yang ada dari Kementerian Desa itu sudah terinformasikan ke tenaga-tenaga pendamping. Sehingga tenaga-tenaga pendamping ini kalau memang tidak ada jarak antara tenaga pendamping ini, tentunya akan ada komunikasi.
Nah ini masalahnya ini kan komunikasi nih ya. Masalah di komunikasi ya, sebetulnya ya, sih. komunikasi. Ketakutan aja nih bawaannya nih si kepala ya. desanya. Terus tentang nih kualitas SDM mereka terkait dengan karakter mereka, kemampuan mereka, lulusan mana itu juga kan berpengaruh juga itu dengan hasil kerjanya. Betul sekali ya, karena memang kepala desa ya, khususnya kepala desa ini dipilih langsung ya oleh rakyat. Ya mereka bagian daripada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Nah sehingga kadang-kadang mereka tidak menguasai aturan itu. Nah tentunya saya insya Allah kalau mengemban amanah itu saya akan melakukan secara terus-menerus ya pendampingan terhadap tenaga-tenaga aparatur desa, kepala desa ya, mulai dari kepala desa, RT dan RW-nya ya. Ini harus kita terus kita lakukan pendampingan untuk memberikan satu kenyamanan ya. Kita akan berkolaborasi dengan aparatur mulai dari kepolisian ya, kejaksaan, kemudian LSM ya, pers ya. Jangan sampai mereka merasa jadi bulan-bulanan. Jadi mohon maaf, saya kadang-kadang merasa ini teman-teman aparatur ini sepertinya ketakutan terus gitu ya. Jadi kalau kita berikan satu, malah jadi salah beneran kalau salah. Jadi kalau kita berikan satu motivasi kepada mereka, kita lakukan pembinaan, pelatihan gitu ya, kita berikan pelatihan, pemahaman terhadap aturan-aturan yang ada, saya yakin mereka akan profesional. Karena itu pasti terkait dengan hasil pembangunan dalam suatu daerah itu kan. Oh iya, betul. Jadi kualitas pembangunan itu juga salah satunya ditentukan oleh SDM ya. SDM ya. Jadi mulai dari SDM yang handal, yang betul-betul menguasai di bidangnya. Ya. Kemudian walaupun tidak menguasai di bidangnya, mungkin manajemennya. Ya, manajemennya bagus ya. Karena kunci dari manajemen itu kan berdaya guna dan berhasil guna. Jadi kalau ada SDM yang tidak berdaya guna dan tidak berhasil guna, ya nggak ada artinya itu. Ya, jadi karena kalau dia berdaya tapi tidak berguna juga mau ngapain? Sementara dia berguna tapi tidak berdaya juga mau ngapain? Jadi dua-duanya ini harus sejajar, harus jalan bareng. Ya. Itu juga sesuai dengan misalnya dia ditempatkan di OPD mana juga sesuai dengan keahlian dia dong gitu kan. Itu kira-kira nggak? Sekarang kan udah banyak yang melenceng tuh. Ya. Disiplinnya, ilmunya apa? Penempatannya di mana gitu. Itu gimana? Betul. Untuk level teknis memang harus ya. Level teknis teman-teman itu harus sesuai dengan bidangnya, ya. Tetapi untuk level menengah, mungkin, ya, bukan tidak harus, harus mendekati, harus mendekati ya. Karena tidak ada spesifik bidang ilmu. Seseorang itu dia spesifik menguasai satu bidang ilmu, tetapi kadang-kadang tugas ini juga oper ya. Banyak sekali bidang-bidang yang ditangani. Jadi saya pikir kembali lagi kepada peran seorang manajer gitu, bagaimana dia memanage staffnya. Iya. Baik, Danang kayaknya buru-buru nih mau balik lagi Jakarta. Nah, lain waktu kita ketemu lagi bersama Bapak Dharma Wijaya. Apakah tetap di Bandar Lampung di Studio Rilis ataukah kembali ke Tulang Bawang? Nanti tunggu aja episode podcast kami berikutnya ya. Dadang, terima kasih waktunya. Terima kasih, mohon maaf saya kalau ada hal yang kurang pas di dalam menyampaikan karena ini sangat dadakan ya. Dadakan jadi tidak ada skenario. Diculik ya. Tapi yang pasti podcast kita akan terus berlangsung nanti. Terima kasih. Kita akan terus podcast lagi dalam program membahas program-program yang lain ya. Siap. Oke. Terima kasih. Sehat selalu dan ya, sama-sama. Dan pemirsa, demikian obrolan saya dalam Lampung Memilih bersama bakal calon Bupati Kabupaten Tulang Bawang Bapak Dharma Wijaya. Nantikan kembali podcast kami berikutnya dengan tema yang berbeda. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dan. Oke.